Halo guys, karena ini pengen ngebahas tentang episode 3 dari Iron Heart. Tapi ini ternyata series yang terdiri dari 6 episode yang tayangnya hanya 2 minggu. Tapi gini ya, aku kasih tahu dulu ya, aku akan nge-review ini per minggunya 1 episode. Jadi kalian harus sabar menunggu ya kan, bisa juga 2 episode sih, tapi kalian harus sabar menunggu. Nah, si Riri Williams ini kan punya AI yang bernama Natalie ya kan. Ternyata Natalie ini juga istilahnya punya pergaulan yang banget istilahnya yang masih dia ingat, yang berdasarkan pikiran dari si Natalie yang asli gitu ya. Karena kan AI ini dibentuk sebagai apa yang ada di otak Riri, dan dia mengingat si Natalie ini dibentuk berdasarkan bentuk asli dari Natalie yang asli. Nah, si Riri Williams ini diajak oleh Natalie untuk mutualan artinya hangout gitu ya, mengingat masa lalu. Ternyata Riri Williams ini tidak mau ke suatu tempat yang bisa mengingatkan kejadian yang membuat Natalie ini meninggal. Tapi dia harus ke sana karena Natalie si AI ini memintanya. Nah, ternyata Riri Williams kembali menerima lagi ajakan dari orang-orang jahat yang aku pikir orang-orang jahat tersebut untuk kembali meretas satu kantor yang dari sahabatnya Stark Industries. Nah, si Joe ini juga meminta Natalie untuk membantu dia menyelidiki tentang atau membuatkan suatu hal tentang teknologi. Nah, di sisi lain Natalie juga butuh bantuannya Joe karena dia tuh kayak sudah tahu bahwa orang-orang yang ini ada ranjau, istilahnya ada beberapa orang di timnya ini jahat. Jadi kasus yang di awalnya itu kayaknya ketahuan oleh polisi dan Williams terdetek ada di situ, sehingga dia lumayan stres tapi tetap memutuskan untuk ikut karena membutuhkan uang. Nah, karena hal tersebut jadi Riri Williams meminta bantuan Joe untuk istilahnya membantu dia menyelesaikan satu misi ini lagi, tapi setelah itu juga membantu dia menyelidiki satu hal yang lain. Ternyata si Joe ini benar bukan Joe yang dia cari. Joe ini adalah kenapa tidak ingin menyentuh kembali apapun yang berhubungan sama teknologi, karena Joe ini istilahnya terlibat sama Stark Industries yang istilahnya harus membuat dia menjauh dari Stark Industries karena papanya ini yang dimana bosnya yang kantornya akan dicuri sama Riri ini ternyata punya kasus sama Stark Industries yang membuat dia harus kayak bersembunyi. Nah, itu alasannya kenapa dia tidak ingin terlibat lagi sama hal-hal yang berhubungan sama teknologi. Nah, kembali ke AI-nya Riri Williams kembali mengajak Riri Williams untuk kayak hangout, dan di satu tempat yang tadi aku jelaskan adalah satu tempat yang membuat dia trauma. Kenapa
itu yang membuat dia sampai sekarang masih kepikiran gitu ya, masih istilahnya masih shock banget sama kejadian yang menimpa Netral yang asli. Tapi di sisi lain dia harus uh, melakukan lagi pekerjaan yang sebenarnya dia nggak mau karena dia membutuhkan duit. Nah salah satu teman dari si tim Live-nya ini, pencuriannya Riri Williams ini benar adalah kecurigaanku adalah satu orang yang terlibat sebagai villain di sini. Nah, siapakah itu? Orangnya adalah John, orang yang paling dekat, orang yang menawarkan pertama kali si Riri Williams untuk ikut ke dalam misi berbayar tersebut. Aku pikir sih villain yang di sini bukan villain yang kacang ya, bukan villain yang mudah untuk dilawan karena kita tahu sendiri bahwa ternyata dia mengikuti satu orang iblis, dan dalam penyamarannya ini dia juga mengikuti satu orang yang merupakan satu petinggi di kasus keduanya, Riri Williams ini yang kantornya dicuri ini. Dan ternyata bos yang punya kantor ini pintar, dan dia mengetahui bahwa teman-temannya si John ini tahu betul bahwa mereka atau teman-teman John ini canggih dan dia dapat melawan orang-orang tersebut, sehingga istilahnya John harus menunjukkan bahwa sisi lainnya sebagai Hood yang merupakan pencuri di depan bosnya, dan tanpa sengaja di depan Riri karena Riri harus menyelesaikan misi di tempat bosnya tanpa diketahui oleh John. Nah, aku kan udah beberapa kali curiga sama John ya, karena John ini kan curiga sama teman-temannya Riri sih sebenarnya, karena mereka kan tiba-tiba punya andil untuk kayak ikut ke dalam satu pencurian gitu ya. Ternyata John ini bukan lawan yang kacang-kacang, bukan yang kaleng-kaleng gitu ya, lawan yang susah banget untuk dilirik. Mungkin akan menjadi satu ancaman yang tinggi nantinya ketika John ini berakhir lagi di episode selanjutnya. Tapi si John ini sempat kecewa sama rencananya si iblis ini yang kemungkinan adalah Mephisto. Kenapa dia harus mengorbankan teman-temannya? Kenapa dia harus mengorbankan Riri Williams yang sudah percaya sama dia untuk istilahnya mengikuti apa kata si bos besar iblisnya ini. Dan itu yang akan menjadi menarik buat aku karena kita akan tahu apakah efek dari kegagalan John istilahnya melindungi dirinya sebagai manusia sendiri di depan Riri, apakah akan mengefek sebagai untuk penampilannya sebagai Hood di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.